Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada Jujun dan Ayu supaya tidak tidur. Pertanyaannya sederhana, saya yakin bisa menjawab, dan saya memang mau mengajak Jujun dan Ayu ini untuk belajar dari hal yang sederhana. Kalau saya jalan kaki pagi hari, di samping untuk olahraga, juga untuk menyapa siapapun yang saya jumpai, saya memperhatikan rumah-rumah yang bisa saya lihat. Saya perhatikan rumah yang satu dan yang lain itu memang berbeda-beda dalam banyak hal. Tapi saya melihat ada yang sama. Seperti apapun rumah itu, kalau rumah itu dihuni, pasti ada lampunya. Pertanyaannya, betul tidak? Kalau menurut para umat, betul atau salah? Betul ya. Sederhana kan? Dan saya berkomitmen, kita mau belajar dari yang sederhana. Setiap rumah, seperti apapun rumah itu, kalau dihuni pasti ada lampunya. Satu. Yang kedua, rumah yang ada penghuninya itu pasti lampunya setiap hari dinyalakan. Betul tidak? Para umat. Nah, inilah hal yang sederhana. Kita ingat, Yesus adalah Tuhan yang agung, yang semula nggak kelihatan, jauh dari kita, lalu menjelma di dalam kesederhanaan, bahkan dalam kehinaan. Yesus lahir sebagai manusia hina, karena lahirnya di kandang, tidurnya di palungan. Matinya juga secara hina. Jadi kalau kita merenungkan peristiwa ini luar biasa. Allah itu ternyata menggunakan yang sederhana untuk menyampaikan pesan kepada umat manusia. Tetapi memang pesan itu hanya bisa kita pahami kalau kita mempunyai waktu untuk merenung, untuk menimba kearifan, untuk membaca sebenarnya apa sih pesan yang mau disampaikan. Hal sederhana yang baru saja diangkat adalah soal lampu yang ternyata ada di setiap rumah yang dihuni, seperti apapun rumah itu, dan setiap hari lampu itu pasti dinyalakan. Saya nggak tahu nanti Jujun dan Ayu ini akan tinggal di sebuah rumah atau di mana, atau di kolong jembatan. Saya yakin pasti tinggal di sebuah rumah. Dan saya yakin pasti rumah yang ditinggali oleh Jujun dan Ayu ini juga pasti ada lampunya. Dan saya yakin bahwa lampunya itu juga pasti akan dinyalakan setiap hari. Hal sederhana, tapi ingat, ini punya makna, memberi pelajaran, memberikan pesan yang sangat dalam. Saya tidak berbicara mengenai rumah sekarang. Sekarang saya mau bicara mengenai rumah tangga. Jadi dari rumah lalu ke tingkat yang lebih tinggi, rumah tangga. Rumah tangga harus ada lampunya, dan lampunya harus selalu dinyalakan.
Lalu pertanyaannya adalah, lampunya apa? Lampunya adalah firman Tuhan. Saya beri kutipan. Pertama dari Mazmur bab 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Rumah tangga harus dipastikan disinari oleh firman. Saya sudah motret benda rohaninya. Salah satunya ada kitab sucinya. Di mana-mana saya selalu berpesan, jangan diterlantarkan. Mengapa saya pesan seperti itu? Karena banyak yang menterlantarkan, banyak. Saya pesan kepada Jujun dan Ayu, jangan diterlantarkan. Itu firman Tuhan. Itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan berumah tangga. Itu Mazmur bab 119 ayat 105. Saya kutipkan lagi dari 2 Timotius bab 3 ayat 16. Di sana dikatakan bahwa firman bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Inilah firman. Jujun dan Ayu, lihat saya. Apakah pernah melihat rumah yang ada penghuninya dan tidak ada lampunya? Nggak pernah ya. Semua rumah butuh lampu. Masuk yang lebih tinggi, rumah tangga. Rumah tangga butuh lampu. Bahaya kalau rumah tangga nggak ada lampunya. Dan lampunya jelas, firman. Maka sekali lagi, jangan diterlantarkan. Sederhana kan? Sederhana. Setiap hari orang menyalakan lampu. Saya mau bertanya kepada Jujun dan Ayu, apakah berlebihan? Apakah berlebihan kalau kita setiap hari meluangkan waktu meskipun hanya 5 menit untuk firman Tuhan? Berlebihan enggak? Menurut para umat, berlebihan atau tidak? Kok ragu-ragu? Berlebihan atau tidak? Sekali lagi, jangan diterlantarkan. Kalau kita melantarkan firman, yang kasihan bukan firman, utamanya yang kasihan kamu. Karena apa? Kita butuh cahaya. Matahari terbit saja di dalam gereja ini lampu dinyalakan. Kita butuh cahaya. Kalau kita mentelantarkan firman, sekali lagi, kasihan. Utamanya bukan kasihan firmannya, kasihan kita. Karena pada dasarnya kita ini setiap hari butuh cahaya. Saya berharap supaya firman Tuhan jangan diterlantarkan. Beberapa bulan ini saya banyak merenung mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga. Lalu dalam perenungan itu yang juga saya renungkan itu adalah apa yang bisa saya buat. Saya orangnya kecil. Pernah suatu ketika Pastor Leo ke sini dan ikut misa, Pastor Leo bingung. Ini suaranya Katmo ada, tapi orangnya mana nih kok nggak ada? Karena kecil. Maka saya juga mencoba membuat yang kecil. Tapi mudah-mudahan yang kecil ini juga berarti. Yang saya lakukan adalah mempromosikan firman Tuhan. Tadi dalam Injil dikatakan, tinggallah di dalam kasihku. Yesus berkata kepada Jujun dan Ayu,
Kata Yesus, perhatikan baik-baik. Kata Yesus adalah tinggallah di dalam kasihku. Dan saya berusaha memberikan jalan yang mudah tapi efektif. Sederhana tetapi jelas. Inilah caranya kalau rumah tangga mau tinggal di dalam kasihnya. Pastikan setiap hari lampu dinyalakan. Pastikan setiap hari ada waktu meskipun hanya 5 menit untuk firman Tuhan. Yang manfaatnya tadi sudah saya sampaikan. Sederhana kan? Sederhana enggak? Sederhana. Inilah kebesaran Tuhan. Saya selalu menghayati inilah kebesaran Tuhan. Tuhan begitu besar. Begitu besar kasih-Nya sehingga Yesus menjelma dalam kesederhanaan. Yang sederhana dipakai oleh Tuhan untuk menyapa. Saya ingatkan kembali, jangan diterlantarkan firman Tuhan, karena itulah lampu berkeluarga. Tuhan memberkati.